Selamat malam semuanya. Kita mulai lagi dengan topik yang baru, yaitu mengenal estetika lah gitu ceritanya. Nah ini estetika itu tumpang tindih sebetulnya dengan seni ya, dan dimensinya itu juga ada beberapa, sehingga nanti saya akan jelaskan dulu. Ada yang paling sederhana sebetulnya estetika pada level teknis gitu kan ya. Lalu nanti ada juga pada level filosofis dan pada level empiris. Jadi begitu, dan ya pengertiannya agak beda-beda. Langsung saja saya akan share screen kalau begitu. Oke. Ya. Estetika dan seni, dan memang itu tumpang tindih ya, dalam arti begini. Ya, ini saling berkaitan dan ujung-ujungnya sebetulnya isu pokoknya kalau pada level yang paling konkret adalah ya seni. Seni sih sebetulnya gitu kan ya, karena erat sekali kaitannya dengan ini. Nah, estetika itu dalam kaitan dengan seni seringkali itu pada level teknis katakanlah begitu, dipahami secara tertentu, pada level empirik dipahami secara lain, dan pada level filosofis lain lagi. Dan kita akan masuk ke satu-satu ke yang ini ya. Mulai dari yang paling sederhana saya kira, gitu, level teknis. Artinya begini, kalau orang membuat desain gitu, atau apapun, desain produk, desain arsitektur, apapun ya, desain interior, itu biasanya mempertimbangkan hal-hal tertentu supaya indah gitu kan ya. Nah, memang fokusnya itu estetik tuh keindahan kalau secara sekilas gitu kan ya. Tapi sebetulnya nanti kita akan lihat jauh lebih kompleks daripada sekedar urusan keindahan dan seni, meskipun erat kaitannya dengan seni. Oke, pada level teknis misalnya, untuk disebut indah atau sekarang cenderung mempesona, enchanting ya, mempesona barangkali ya, captivating gitu. Itu karena masalahnya konsep indah itu apa makin tidak jelas sih dalam perkembangan apa, khususnya dalam perkembangan seni kontemporer umumnya, yang makin nggak jelas indahnya itu apa gitu. Contoh konkret, lukisan abstrak itu indahnya apa? Lukisan seperti ini, lukisan surrealis seperti ini, itu indahnya apa, kan nggak langsung jelas juga gitu kan ya. Ya, maka biasanya orang pakai istilah mempesona ya, menarik, itu apa yang perlu diperhatikan. Nah, kalau secara teknis ya gampang sih, artinya perpaduan antara sistemnya, antar komponennya ini harmonis gitu. Terus ada balance juga, ada balance artinya ada warna orange di sini, maka harus ada di sini juga sepotong gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Balance, lalu ada kontras juga. Ini garis itu kontras dengan lengkungan-lengkungan, bulatan-bulatan seperti ini nih. Itu kontras gitu kan ya. Simetri kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini di sini saya kira tidak ada persis simetri, tapi dinamika ada. Dinamika itu artinya gerakan, dan biasanya ditimbulkan oleh ritma. Nah, ritma itu dari gerak aneka bentuk ini ya, gerak aneka bentuk ini. Ya, itu ritma. Belum lagi perpindahan kayak modulasi gitu, warna coklat atau warna biru ke coklat, coklat ke biru. Nah, seperti itu. Ya, tapi itu urusan teknis, sebetulnya relatif nggak ada banyak masalah. Itu kemudian soal feeling ya, kalau estetika pada level teknis tuh.
Yang menjadi rumit itu kalau level filosofis ya. Nah, estetika kalau pada level filosofis ya itu menyangkut banyak wacana sejak Yunani kuno ya. Sejak Plato, ada Aristoteles, ada Baumgarten, ada Kant, Hegel, Nietzsche, dan seterusnya. Ya, misalnya ini beberapa contoh saja. Jadi estetika dalam hal ini, kalau pada level filosofis, memang adalah bagian dari filsafat ya, yaitu filsafat tentang keindahan, biasanya disebut secara konvensional, tapi pada kenyataannya memang tentang seni juga. Dan sebetulnya kalau pada taraf yang lebih dalam dan sekaligus lebih luas itu tentang pengetahuan indrawi sih sebetulnya ya, pengetahuan indrawi yang beda dari pengetahuan empirik gitu kan ya, dalam arti scientific, memang beda. Tapi okelah, kita telusuri saja dulu beberapa contoh gitu kan ya. Estetika dalam arti filosofis itu. Bagi Plato ada istilah mimesis ya, sekedar apa namanya meniru gitu kan ya. Plato kurang happy sih sebenarnya dengan dunia seni itu, karena bagi dia itu kayak double copy gitu kan ya. Dunia ini sendiri sudah sekedar kopian saja dari realitas dunia ide, realitas yang lebih sejati, entah di mana gitu. Tapi di dimensi lain, kalau orang agama lebih gampang sih itu di dunia surgawi atau apalah membayangkannya. Nah, dunia ini hanyalah kopian saja. Nah, para seniman itu, misalnya pelukis yang paling jelas, itu mengkopi, ya, kan melukis realitas berarti kopi dari kopi gitu kan ya. Jadi ya memang kurang, ya Plato agak sinis dalam hal itu. Atau kalau sedikit positif, ya ini permainan bebas indera ya. Estesis dalam artian permainan bebas fantasia. Jadi begitu. Fantasia itu bahasa Yunani dari sama sih dengan imajinasi, cuman itu imajinasi itu Latinnya gitu kan. Gambaran yang kita ciptakan. Oke. Masih banyak sih yang akan saya jelaskan, jadi saya agak cepat saja. Pada Aristoteles kita menemukan istilah katarsis ya. Oh ya, sebentar. Akar kata estetika itu kan estesis ya, yang sebetulnya persepsi indrawi gitu ya. Jadi kalau dari harfiahnya juga tidak langsung berkaitan dengan keindahan sih sebenarnya. Cuma dalam perkembangan pewacanaannya itu memang berkaitan dengan keindahan, bahkan kemudian lebih sempit lagi dengan seni gitu. Tapi sebenarnya awalnya estetika kan ya estesis, persepsi saja, persepsi indrawi sih sebenarnya gitu. Oke. Pada Aristoteles ya istilah estesis ini masih dipakai sebagai persepsi indrawi, pengetahuan indrawi, tapi juga ada istilah khusus katarsis ya. Kalau kita menonton drama dan sebagainya, itu kehidupan seperti kita seperti bercermin gitu ya. Kalau kita nonton film, nonton drama, kita seperti bercermin, dan dengan cara itu persepsi kita mengenai jatuh bangunnya kita, penderitaan dan bahagianya kita, tragis komisnya kehidupan kita itu dijernihkan ya, persepsi kita mengenai itu dijernihkan. Itulah katarsis ya, penjernihan batin gitu, justru dengan cara menontonnya gitu. Oke, lalu nah sebetulnya istilah estetika itu menjadi baku katakanlah, yang menyebarkannya adalah Baumgarten ini. Alexander Baumgarten ini di abad ke-18-an sebetulnya gitu. Dan dia memaksudkan estetika itu sebagai cognitio sensitiva. Jadi betul-betul pengetahuan yang
benar-benar langsung kita kita ini maksud Baumgarten itu berlawanan dengan noesis, dalam arti itu kesadaran atau pemikiran mengenai hal-hal yang inti kalau pada Plato itu, dan pengetahuan yang benar itu, pengetahuan sejati itu pengetahuan tentang sesuatu yang universal. Jadi misalnya pengetahuan tentang manusia, kalau pengetahuan itu mengenai si Amir, si Badu, atau si siapa gitu, itu belum benar-benar knowledge ya. Nah, pengetahuan sejati kalau menurut Plato itu tentang manusia yang universal gitu kan, konsep manusia yang universal. Kalau kita lihat bunga mawar, bukan bunga mawar ini atau itu, tapi kebunga mawaran, ya, gitu, yang universal. Nah, bagi Baumgarten itu justru tidak sejati. Pengetahuan yang universal seperti itu tuh malah tidak mencerminkan the real gitu ya bagi Baumgarten itu. Karena dalam kenyataannya sebetulnya persepsi kita itu justru menangkap yang unik-unik ya, mata semua indera kita itu menangkap hal-hal yang konkret, bukanlah yang abstrak dan apa namanya universal gitu. Dan itu bernilai gitu kan ya. Justru yang bernilai itu apa namanya bunga mawar yang ini, bukan yang itu. Karena misalnya bunga mawar ini berada di dekat apa namanya tanaman rumput, terus ada pohon palem dan sebagainya. Nah, totalitas bunga mawar yang ini gitu kan, bukan bunga mawar yang keseluruhan, itu bernilai gitu kan ya, itu bernilai. Nanti bunga mawar yang lain yang ada di jembangan di atas meja itu totalitas keseluruhan jaringan itu membuatnya menjadi lain, dan itu yang justru berharga gitu ya, pengetahuan mengenai yang konkret itu. Maka bagi dia itu keindahan pulchritudo itu sama dengan perfeksio. Kesempurnaan itu maksudnya adalah perfeksio itu adalah sesuatu dalam keterkaitan yang konkretnya gitu. Begitu ya. Jadi bukan indah-indah dalam arti bentuknya, tapi kompleksitas itu ya. Maka bagi Baumgarten justru yang menjadi bernilai itu estetika itu adalah non-reductive knowledge of the complexity, of the richness, of the particularity of being. Justru itu gitu ya, bukan yang universal, persis kebalikannya. Karena memang dia mengkritik Plato. Ya, kalau pengetahuan kayak gitu mah justru bagi dia nggak real. Yang real adalah pengetahuan mengenai yang konkret gitu. Maka indah itu adalah kompleksitas, kompleksus yang terkait pada sesuatu itu gitu kan. Oke. Nah, tapi selanjutnya ya perenungan bergeser ke keindahan. Oke. Pada Immanuel Kant, indah berarti sikap yang tanpa pamrih ya, disinterested judgment ya, penilaian yang tanpa pamrih, atau dia pakai banyak istilah lain, purposiveness without purpose, seperti ada tujuannya tapi tujuannya nggak jelas. Jadi kalau batu bata biasanya kita lihat hanya sebagai salah satu bahan komponen untuk membuat rumah, ya itu bukan persepsi seni. Tapi kalau si batu bata itu kita lihat sebagai benda itu sendiri dengan teksturnya, dengan warnanya yang agak marun, yang terakota kayak gitu, kita amati aja itu tanpa memikirkan ini bisa dipakai apa gitu kan ya. Ya, dia sebagai batu bata itu saja kita nikmati, atau bahkan kalau mau ekstrim lagi kita taruh di ruang pamer dalam suatu etalase misalnya batu bata supaya dilihat hanya sebagai batu bata itu sendiri. Nah, indah tuh ya kayak gitu, kita baru bisa melihatnya sebagai indah kalau persepsi kita itu disinterested, tanpa pamrih, tidak mengaitkannya dengan tujuan. Atau kalaupun kita memaksakan apa tujuan seni gitu, nah dalam istilah Immanuel Kant itu mah tujuan tanpa, dia hanya memiliki kebertujuan tapi sebenarnya kebertujuan tanpa tujuan gitu kan ya, purposiveness without purpose kalaupun mau, atau istilah lain lagi finality of form, bahwa dia sebagai dianya sendiri itu sudah bernilai gitu. Jangan dikaitkan ini berfungsi apa atau apa.
Nah, gitu. Ini indah, menjadi spesifik sekali ininya pemahamannya itu. Atau kalau dalam alam, ya pengalaman-pengalaman kekaguman atas matahari, atas guntur, atas hujan lebat, atas badai yang mengerikan, yang seringkali kita tidak bisa mengatakan apa, itulah pengalaman yang sublim. Nah, pengalaman estetik itu kaitannya dengan pengalaman yang sublim itu, yang sulit dikatakan tapi mencekam kita, katakanlah gitu. Atau kalau dikaitkan dengan karya seni para seniman, ya Immanuel Kant menyebut para seniman itu hebat sekali, mereka itu jenius. Kenapa? Karena bisa membuat sesuatu yang melebihi alam itu sendiri, gitu kan ya. Gampangnya seperti itu. Para seniman itu bisa memproduksi sesuatu, menciptakan sesuatu yang bahkan melebihi alam itu sendiri. Genius. Para seniman itu dilihat sebagai figur genius. Itu sebabnya sejak abad 18 memang dunia seni di dunia barat khususnya sangat dianggap nyaris sejajar dengan filsafat sih sebenarnya. Keanggunannya tuh. Nah, pada Hegel seni itu adalah bentuk luaran dari gagasan gitu ya. Dan itu semacam seni itu eksternalisasi ruh gitu kan ya. Dia membagi macam-macam tahapan, segera nggak penting lah, simbolik, klasikal, romantik. Tapi mungkin begini, kalau kaitannya dengan dunia agama, yang ini ya, art, religion, and philosophy. Nah, buat dia baik seni maupun agama itu hanya tahapan antara yang nanti disintesiskan pada filsafat gitu kan ya. Jadi awal-awalnya peradaban manusia tuh pusat gravitasinya itu adalah seni gitu kan ya, art gitu kan ya. Tapi nanti dalam fase berikutnya lagi bergeser, pusat gravitasinya itu agama. Tapi lama-lama yang mensintesiskan dua hal ini adalah filsafat. Dan ketika filsafat ketika idea atau pemikiran yang menjadi pusat gravitasi peradaban manusia, di situ seni mencapai tujuannya dan ya, berakhir, katakanlah begitu. Oke. Pada Nietzsche, seni khususnya tragedi, gitu kan ya, memang fokusnya teater Yunani gitu. Seni dalam hal ini khususnya tragedi itu adalah puncak daya hidup ya, puncak gairah kehidupan gitu dalam jatuh bangunnya, puncak hasrat gitu, puncak apa ya, puncak ini loh. Justru bukan disinterested kalau bagi Nietzsche itu. Hidup ini interestedness justru komitmen kita, gairah kita, begitu kan ya. Nah, seni itu adalah puncak dari daya hidup, gairah hidup itu gitu. Yang memang jatuh bangun, memang tragedi komedi gitu kan. Tapi itu hasrat hidup itu memuncak di dalam seni khususnya. Karena seni itu juga sekaligus pergumulan antara Dionysius dan Apollo, antara chaos dan order gitu kan, justru antara yang buruk dan yang indah gitu kan. Tekanannya pada struggle di antara dua kutub itu, bukan semata-mata urusan keindahan. Oke, itu serba cepat saja yang sempat muncul dan istilah-istilah yang terkenal dalam estetika filosofis. Nah, masalahnya dalam perkembangan lanjut, sekarang tuh istilah estetika itu ternyata dipakai pada level empiris itu jadi macam-macam juga gitu kan ya. Jadi misalnya dalam dunia neuroscience ya, neuroscience, orang-orang seperti ini, Semir Zeki, Ramachandran, menggunakan juga istilah neuroaesthetics gitu kan. Neuroaesthetics. Kalau pakai bahasanya Ramachandran, dia bilang rasa dalam bahasa Sanskerta itu adalah kemampuan menangkap esensi sesuatu untuk membangkitkan emosi tertentu pada otak.
dan untuk menentukan sikap. Jadi itu juga dia gunakan istilah estetik ya, persepsi indrawi, tapi terutama melalui rasa. Persis seperti kalau kita mengapresiasi seni itu kan melalui imajinasi dan rasa. Nah, rasa itu apa? Rasa itu ternyata bukan sekedar emosi kalau bagi neuroscientist sama Chandran itu. Ini justru menarik sekali. Rasa itu adalah kemampuan menangkap esensi sesuatu. Kata dia, kalau dalam bahasa Sanskerta itu rasa, kan yang kita pakai juga istilah rasa itu memang dari bahasa Sanskerta juga, meskipun sudah dalam konotasi Jawa kadang-kadang. Oke, dari Josephine Macon itu lain lagi, digunakan istilah estetik, tapi sinestetics, yaitu bahwa di dalam dunia seni kontemporer khususnya teater itu yang dibutuhkan adalah keterkaitan antara berbagai pengalaman indrawi, jadi antara penciuman, penglihatan, pendengaran, pengecapan dan sebagainya itu. Perpaduan antara itulah yang dia sebut sinestetics itu. Sinestetics adalah pengalaman otentik. Dia bilang adalah kontinuum tubuh dan alam sekaligus interaksi total persepsi indrawi. Jadi dalam dunia seni model persepsi ini dianggap penting gitu kan. Dianggap penting juga bukan hanya dalam dunia seni, sebetulnya dalam kehidupan gitu ya. Ketersambungan antar indera, tapi juga ketersambungan seluruh indera kita dengan alam. Makanya itu yang disebut sebagai sinestetics gitu kan ya. Perpaduan itu. Sementara dari sisi biologi biosemiotik ya, dari Katja Mandoki, ada istilah lain lagi, yaitu semioestetics. Nah itu yaitu komunikasi persuasif untuk memikat sebagai kebutuhan survival. Jadi dalam proses evolusi itu, setiap makhluk hidup sebetulnya saling berkomunikasi dan sebetulnya saling memikat. Kalau pada makhluk-makhluk yang lebih rendah dari manusia, orientasinya untuk survival, tapi juga untuk mating ya, untuk dapat pasangan kawin gitu kan ya. Tapi dalam dunia manusia memang lebih kompleks. Tapi tetap unsur itu bahwa untuk survive itu dibutuhkan kemampuan untuk memikat, mempersuasi gitu kan ya. Maka cara kita ngomong dan sebagainya itu juga disadari atau tidak sebetulnya mengandung unsur estetika tertentu, dalam arti mencoba memikat orang yang mendengarnya gitu dengan istilah kita, dengan ngarang-ngarangnya kita dan sebagainya. Apalagi dalam dunia media sosial sekarang, semua pihak yang itu mengupload apapun dalam rangka memikat gitu kan ya. Dalam arti itu semioestetics. Nah, bahkan dalam dunia biokimia ada estetika kosmetika gitu kan ya. Jadi bedah plastik, operasi plastik, operasi wajah sebagainya, itu kecantikan. Itu kan disebutnya juga estetika. Ya, sementara dalam wacana cultural studies ada istilah-istilah cultural anesthesia, pembaalan. Kalau orang terekspos terus-menerus ke tontonan kekerasan misalnya, maka reaksi dia terhadap kekerasan jadi baal gitu kan ya, seperti terbius gitu. Atau multiple aesthetics, bahwa sekarang itu selera apa yang dianggap seni, bukan seni dan sebagainya itu campur aduk gitu ya, karena kita makin terbuka terhadap berbagai kebudayaan. Jadi bukan hanya barat ukurannya itu. Seni ala Bali itu ya, apa yang dianggapnya seni itu ya tetap beda dengan seni ala Tiongkok sana, ala barat dan sebagainya gitu. Oke, bahkan ada kecenderungan sekarang itu dalam wacana filsafat anti estetics, justru yang mendekonstruksi, kalau pakai istilah perkuliahan kita yang lalu itu, wacana-wacana estetika sebetulnya seni, tapi mendekonstruksi konsep-konsep estetika barat yang klasik. Oke, ini berbagai fenomena pada level yang empiris.
kalau kita fokusnya estetika itu gitu kan ya. Tapi lama-lama sebetulnya estetika tuh memang tumpang tindih juga dengan seni, dan bahkan apa ya, itu seperti dua sisi dari satu mata uang sebenarnya pada akhirnya, antara estetika dan seni itu ya dalam kenyataannya. Nah, maka kita ada perlunya kita bicara mengenai seni. Oke, karena orang juga, saya senang diminta bicara mengenai ini karena banyak orang nggak ngeh nilainya seni ya, seakan-akan itu sesuatu yang sekunder sekali gitu kan ya. Ya, barang cadangan aja, karena yang dianggap perlu tuh menuntut ilmu, dan ilmu itu juga ilmu eksakta seringkali. Orang lebih bangga menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi kayak gitu-gitu lah, daripada menjadi seniman ya. Belum lagi kerjaannya tuh seniman katanya nggak jelas, mata pencahariannya dan sebagainya. Tapi juga ya seakan-akan posisinya untuk hidup tuh tempelan aja gitu kan. Nah, menurut saya there's something wrong with that gitu kan ya. Oh, di negara-negara maju pengertiannya sudah lain sama sekali gitu kan. Itu sebabnya museum-museum betul-betul dikunjungi, galeri-galeri benar-benar hidup. Seni mempunyai kedudukan yang sama penting dengan sains kalau di dunia negara-negara maju itu. Nah, tapi seni itu ya ada dua lah gitu ya. Ada sebagai fenomena umum, tapi ada juga pengertian konseptual yang agak khusus di dunia akademis barat ya, yang memang berpengaruh juga ke sekolah-sekolah seni dimanapun juga, karena menjadi universal ya, seperti segala sistem persekolahan yang berkembang di barat akhirnya juga menjadi universal juga. Nah, tapi itu seni dalam pengertian konseptual yang agak khusus, yang definisi dan unsur yang ditekankannya juga berubah-ubah ini. Nanti kita akan lihat lebih rinci. Tetapi seni juga memang merupakan fenomena umum yang sifatnya universal, kultural dan luas sekali. Bahkan di budaya-budaya yang tidak memiliki kata seni pun fenomena seni ada, meskipun istilahnya mungkin istilah khusus mungkin tidak ada ya, tapi sebagai fenomena ada. Gitu kan ya. Ya, karena itu hal yang universal sebetulnya dalam dunia manusia. Ya, bentuk, hakikat, dan posisi kulturalnya bisa sangat beragam-ragam dalam hal yang sebagai fenomena umum ini. Gitu. Oke, kita lihat saja dulu ini, misalnya. Ya, ini setiap suku bangsa atau ras itu kan suka sekali mengindah-indahkan diri ya, menghias-hias diri. Nah, itulah seni kalau pada fenomena umum. Tapi itu memang beragam sekali. Apa yang dianggapnya indah itu, cantik itu ya bisa berbeda-beda. Misalnya bibirnya didoerkan seperti ini, diganjel begini, ya bagi mereka ya indah gitu. Sementara untuk kita agak serem. Atau leher yang dikasih kalung ketat seperti ini ditambahin terus sampai supaya jenjang ya, dan itu anggun, dianggapnya indah. Sementara untuk kita seni seperti ini ya agak ngeri sebenarnya gitu kan ya. Jadi bisa berbeda-beda sekali ini konsep mengenai apa yang dianggapnya indah itu, bisa sama sekali berbeda. Bisa hidung dicocok gitu, seperti itu, atau wajah juga ditancepin macam-macam, mereka merasa itu indah. Jadi konsep keindahan itu sendiri sangat spesifik sih kalau dikaitkan dengan kebudayaan itu. Maka itu juga mengimbas ke seninya. Seninya juga bisa beragam-ragam. Musik klasik barat itu satu hal, itu bisa beda sekali dengan musik gamelan, sama sekali berbeda. Tapi masing-masing mempunyai kecerdasannya sendiri gitu kan ya. Tidak harus lebih rendah sih gamelan atau cianjuran atau apa, karena memang arahnya lain ya, modus bermusiknya itu lain, persepsinya mengenai musik itu apa ya memang berbeda aja gitu. Kayak kalau orang menyanyi dalam khasanah klasik, vokal itu harus dari diafragma, dada ya,
dari dada, mengatur nafas. Sementara kalau orang-orang Mongol justru dari tenggorokan, yang kalau untuk framework opera, wah itu salah berat, itu menyanyi dari tenggorokan, itu rusak lah gitu. Tapi ternyata tidak kan. Orang Mongol baik-baik saja, malah bisa melahirkan bunyi yang seperti vokal, seperti siulan, aneh sekali gitu kan, melalui tenggorokan. Terus itu bisa sama sekali berbeda. Apa yang dianggapnya musik, bukan musik, dan sebagainya itu bisa completely different ya. Jadi keragaman citra, keindahan, dan praktis seni juga bisa berubah-ubah. Oke. Nah, pada level umum juga jenis seni itu memang kalau ini di antara akademis maupun kultur ya, di tengahnya gitu, di persepsi umum yang sekarang sudah terbentuk dalam dunia kita. Ya ada macam-macam seni sih sebenarnya. Misalnya kriya itu yang paling umum, craft ya. Ini permainan bentuk atau hiasan yang fokusnya memang keindahan dan kesenangan. Maka pleasure itu, kesenangan itu juga dalam perenungan-perenungan estetik atau seni itu sejajar, itu menjadi kayak kata kunci dengan bersama dengan keindahan. Nah itu di dalam jenis seni yang disebut kriya itu, ya memang fokusnya itu sih hal-hal yang indah, yang menyenangkan, kayak gitu. Tapi ada juga jenis seni yang lain, yaitu seni terapan, yaitu applied art ya, yang biasa kita sebut sebagai desain, yang kaitannya dengan komunikasi, dengan hiburan gitu ya, di kafe lah, di kafe gitu. Itu memang itu jenis seni tertentu lagi, seni terapan gitu. Praktis dalam dunia modern ini semua disentuh oleh seni terapan ini, oleh desain ini. Sepatu kita, kacamata kita, sampai mug tempat kita, alat minum kita, tas kita, ruangan kita, seluruh gawai kita, peralatan teknologi kita didesain sedemikian, dan itu seni memang. Itu juga seni, tapi seni terapan itu. Ini lampu di depan saya ini didesain. Apapun didesain, sofa kita didesain, mobil kita didesain, sampai iklan dan apapun didesain gitu. Dan itu agak tipikal di dunia modern ya. Yang memang yang menguasai dunia modern, seni yang menguasai dunia modern, bagaimanapun yang paling dekat dengan keseharian kita adalah ya seni terapan, desain itu, applied art. Tapi memang ada jenis seni lain lagi. Ini yang di Indonesia apresiasinya sangat minim dan seringkali tidak dipahami. Yaitu seni murni yang dulu-dulunya dalam bahasa Prancis disebutnya les beaux-arts, atau di Inggris kan fine arts gitu kan ya. Fine arts itu harus ada S-nya nih. Fine arts. Di Indonesia disebutnya seni murni. Nah ini itu jenis seni yang fokusnya bukan hiasan, bukan sekedar kesenangan, bukan juga supaya nyaman dipakai, aspek ergonomis atau apa dalam desain, bukan cuma itu. Ini seni yang memang merenung. Ini kalau di negara-negara maju, itu yang saya maksud dengan levelnya sama dengan filsafat ya. Karena hanya beda cara pengungkapan. Kalau filsafat melalui konsep-konsep yang sangat verbal, diskursif gitu. Kalau seni itu imajerial, figural kayak gitu-gitu ya, bukan verbal, tapi dengan imaji, bisa imaji bunyi, imaji kata, imaji bentuk, rupa dan sebagainya gitu, imaji gerak dalam tarian, tapi memang bukan konsep, meskipun mengandung konsep tentu para seniman itu, tapi pola ungkapnya itu lebih ke image, menggunakan images gitu kan. Perenungan melalui olah bentuk dan efek sensasi. Jadi justru bentuk-bentuk ini yang diolah gitu kan ya. Yang diakali oleh para seniman itu supaya secara sensasi, secara rasawi, imajinatif itu berefek tuh. Jadi kalau orang lihat ini dari
siapa namanya, Bruno Catalano, patung beginian ini. Sengaja dia bolongin gitu kan ya, sengaja dia bolongin, dan seingat saya judulnya Voyagers ya, atau Travelers kali itu. Jadi orang yang mengembara ya, berjalan ke sana kemari, yang makin hari semakin global kita, semakin banyak orang seperti ini. Dari level TKI gitu, para pencari kerja, sampai imigran, sampai orang yang kelebihan duit sehingga main keliling dunia terus itu. Ya, kita semua makin berjalan ke banyak tempat gitu kan ya. Nah, ini silahkan dimaknai apa ya dengan sengaja dibolongin ini. Apa kita bisa berpikir, merenung tentang identitas para pengembara ini, atau apa gitu. Ini bisa tentu seni itu selalu terbuka, seni itu selalu terbuka. Maka seni itu persepsinya, apresiasinya bukan soal benar salah, bukan. Tapi dangkal atau mendalam gitu. Semakin apresiatornya itu kaya persepsinya, semakin dalam dia menafsirkan sesuatu. Apalagi kalau kita ngobrol dengan senimannya. Meskipun si pemaknaan dari si seniman bukanlah tafsir terbaik. Dia hanya pemicu. Tapi kita ada bagusnya kita ngobrol sama si senimannya gitu kan. Supaya ada pijakan kalau kita terus memperluas tafsiran kita, pijakannya ada gitu kan ya. Tapi sebetulnya dalam dunia seni itu tafsir si senimannya sendiri bukanlah tafsir terbaik atau satu-satunya tafsir yang mungkin, tidak. Karena ini bukan dunia objektif gitu ala sains. Tapi juga jangan langsung kalau gitu subjektif. Masalahnya objektif subjektif itu bukan kategori yang tepat untuk dunia seni itu, gitu ya. Karena dunia seni selalu terpintal antara subjek, objek, subjek gitu. Itu memang selalu begitu gitu. Seni itu wilayah tersendiri, tidak bisa dipadankan gitu saja dengan dunia saintifik. Atau ini misalnya nih, yang kiri ini. Ini juga karya seorang seniman, bahwa di dalam diri setiap orang dewasa selalu ada sisi kanak-kanak gitu kan. Dan sisi kanak-kanak itu bisa bertentangan dengan apa namanya, gestur dewasanya gitu. Orang dewasanya saling memunggungi gitu, jangan-jangan sisi kanak-kanaknya justru saling pengen berdamai. Apapun, ini yang dimaksud perenungan itu ya, seni yang merangsang kita merenungkan gitu kan ya. Ada, dan itu kalau di negara-negara maju tentu sudah dibangun apresiasinya itu sejak playgroup sih, sejak anak-anak gitu. Terus itu diapresiasi. Itu sebabnya galeri-galeri, museum-museum dikunjungi dengan sangat serius gitu. Tidak seperti di kita. Sayang sebenarnya, karena ini pengkayaan batin yang luar biasa sebenarnya. Jadi seni murni ini fokusnya adalah eksplorasi pemikiran melalui medan bentuk gitu kan ya. Eksplorasi pemikiran melalui medan bentuk. Nah, ada jenis seni lain lagi yang sekarang baru semakin meriah ini. Bukan sekedar kriya yang biasa kita beli untuk souvenir segala gitu, bukan sekedar desain, bukan sekedar seni murni, tapi seni sebagai model kehidupan ini. Itu, atau pakai istilah dari Nietzsche dan Michel Foucault, the aesthetics of existence ya. Bahwa seluruh hidup kita sendiri itu bisa kita perlakukan sebagai karya seni kita, gitu kan. Karena yang membentuknya ya kita, gitu. Tentu dalam interaksi kita dengan lingkungan dan apapun. Tapi hidup kita dibentuk oleh pilihan-pilihan kita, oleh kesadaran kita, oleh selera kita dan sebagainya. Dan harusnya begitu, gitu kan ya. Maka di situ seni itu bukan artefak di sini, bukan benda, tapi model kehidupan, paradigma kehidupan. Ini inspirasi
dasarnya Nietzsche dikembangkan oleh Michel Foucault, oleh Hans-Georg Gadamer, terutama oleh Max Tyler, dan beberapa orang lagi. Sekarang ini menjadi seperti paradigma baru juga gitu ya. Jadi intinya adalah hidup dan diri kita adalah karya seni kita pribadi. Jadi jangan biarkan orang lain yang membentuknya gitu loh. Kita yang harus membentuknya sendiri sesuai dengan imajinasi kita, aspirasi kita dan sebagainya. Jadi mereka mengidealkan kalau bisa hidup kita tuh bukan hasil pendiktean rezim, entah rezim politik, rezim agama, rezim sains, rezim apapun gitu kan. Istilah dari Foucault itu regime of truth ya. Itu jangan biarkan hidup kita dibentuk dari luar semata gitu. Dan kita ngikuti aja membebek, dibentuk mau kayak apa. Tapi hidup kita sendiri itu mesti merupakan karya seni kita sendiri, idealnya begitu. Ya, itu berbagai atau jenis seni ya. Konotasinya bisa macam-macam gitu. Seni itu bisa kriya, bisa desain, bisa seni yang lebih kontemplatif ya, seni murni, bisa juga seni sebagai paradigma atau model kehidupan. Ya, kemudian fungsi seni itu kalau secara umum ya banyak sekali, bisa dipakai apapun sih sebenarnya fungsi seni itu. Seni bisa dipakai apapun. Sesuai keragaman budaya atau sesuai konteksnya, seni bisa berfungsi atau bermakna apapun. Dia bisa berfungsi sekedar untuk hiasan, dekorasi, itu juga fungsi seni. Bisa politis kalau sebelum pilkada atau pilpres itu kan semua orang juga membuat pencitraan diri gitu kan ya. Pencitraan itu ya itu fungsi politik, pakai seni seringkali kan, entah pakai apa namanya, sekarang medsos ya, orang banyak memainkan medsos itu, atau spanduk-spanduk di jalanan kayak itu, atau apa namanya baliho-baliho seperti itu sekurang-kurangnya. Ya ini ada banyak siasat yang menggunakan seni dalam rangka melontarkan citra tertentu. Kan foto di dalam baliho pun mesti diatur gitu, foto dengan baju macam apa ya. Kalau orang pengen menampilkan suatu sosok, pengen menampilkan ini saya pengikut Bung Karno loh, maka dia akan menampilkan diri pakai baju yang persis seperti Bung Karno juga, misalnya kayak gitu kan. Ya, permainan simbol dan sebagainya itu kan seni ya. Dan itu bisa pada level itu bisa fungsi politis, fungsi edukatif bisa macam-macam. Sebetulnya sejak pendidikan dasar, sejak PAUD ya, pendidikan anak usia dini, itu bahkan itu cara paling utama seni ya, cara pendidikan yang paling awal itu ya seni, menari, menyanyi, gunting-gunting sesuatu seni. Sayangnya kalau di Indonesia tuh begitu pendidikannya tingkatnya makin tinggi, ya semakin dilupakan. Menjadi ala kadarnya sekali seni. Terutama hanya dilihat sebagai keterampilan, lumayanlah belajar main gitar, angklung, kayak gamelan sedikit. Sebetulnya yang diperlukan tuh, ya itu oke, tapi yang diperlukan sebetulnya adalah membina kemampuan apresiasi karya-karya. Kenapa suatu karya seni yang tampak coreng-moreng, misalnya lukisan abstrak, kenapa itu dianggap sebagai bernilai? Nah, apresiasi kayak gitu-gitu itu sebetulnya dibutuhkan. Ya, oke lah. Yang jelas memang seni ada fungsi edukatifnya, sekarang banyak dipakai untuk terapi juga, fungsi terapeutik. Musik gamelan dipakai untuk terapi, segala jenis musik sekarang dipakai untuk yoga segala macam itu kan. Bahkan lukisan dipakai untuk terapi jiwa gitu ya, baik di sanatorium, di rumah sakit rehabilitasi sakit kejiwaan gitu kan ya, asylum misalnya seperti itu dipakai ya. Fungsi ideologis ya, negara-negara bagaimanapun menggunakan aneka simbol yang adalah seni ya untuk memelihara, membangun, mengobarkan nasionalisme. Negara-negara sosialis lebih lagi ya,
apa semangat revolusioner itu di mana-mana kayak di Tiongkok, di Soviet dulu itu patung-patungnya justru sengaja dibikin di mana-mana supaya memelihara semangat revolusi. Itu fungsi ideologis. Oke, atau representasi sekedar simbol, itu juga seni. Jadi dalam hal ini, terutama kebudayaan dan agama-agama itu memainkan simbol-simbol tertentu, entah itu dalam rupa bentuk rumah yang khas sekali, bahkan tempat ibadah yang khas sekali, bentuk-bentuk gereja di Rusia misalnya, itu unik sekali gitu kan. Belum lagi ikon-ikon dan sebagainya gitu, ikon mereka. Itulah apa setiap kultur atau agama sebetulnya memainkan simbol-simbol, dan itu juga seni. Lalu seni bisa berfungsi naratif tentu seperti dalam teater, dalam wayang, dalam film, dalam sastra. Atmosferik ini maksudnya atmosfer menciptakan suasana. Istilahnya agak terlalu berat, tapi sebenarnya menciptakan suasana. Kalau kita lagi bete, kita dengar musik yang seperti marah-marah gitu, hard rock atau apa, itu rasanya mantap misalnya gitu ya. Atau kalau lagi melankolik, lagi sedih ya dengar musik sedih. Gitulah, kayak mood booster ya. Mood booster itu juga membangun suasana batin. Itu juga fungsi seni atau sekedar hiburan atau sekedar ekspresi diri. Fungsi ekonomis tentu musik bisa dijual, apalagi lukisan-lukisan patung-patung para maestro itu bisa miliaran gitu kan harganya. Nah, bisa juga berfungsi kontemplatif dan eksploratif. Tadi yang seni murni itu tadi, fine arts tadi, itu fungsinya merenung, mengeksplorasi berbagai isu, membuka kemungkinan baru dan sebagainya. Nah, fungsi mana yang menonjol tergantung pada dinamika kultural zamannya. Oke, ini saya kira sudah tadi. Ya, seni dari zaman ke zaman itu, mungkin masih ada waktu, seni dari zaman ke zaman posisinya berubah-ubah ya, Bapak Ibu sekalian, berubah-ubah. Kalau di era pramodern itu, seni itu bagian intrinsik dari agama. Ungkapan mitos dan ritus bagian dari religi. Seni nempel sangat erat dengan religi, kepercayaan-kepercayaan lokal gitu kan ya. Begitu. Jadi itu di era pramodern dan sifatnya itu transpersonal. Dia seperti melalui tarian tertentu, melalui musik tertentu mengundang daya-daya adikodrati. Atau kalaupun bukan sesuatu yang transendental, sesuatu yang sosial misalnya gitu ya. Kekuatan sosial bersama. Begitu. Sifatnya sakral umumnya seni pilihan ini. Saya kira di sini yang masih kuat sekali menampilkan hal ini ya di Bali misalnya atau Toraja. Seni di situ masih sangat erat bagian dari dunia agama. Begitu. Sifatnya festif ya, artinya maka dekoratif. Umumnya seni-seni tradisional pramodern itu sifatnya dekoratif gitu kan. Nah, itu juga kuat sekali di Bali misalnya, segala hal di dekor gitu kan. Nah, seni di situ di era pramodern khususnya itu bukan benda khusus seperti di era modern ya, karya Picasso, karya Van Gogh itu seni, teater dari Shakespeare itu seni, novel dari Dostoevsky itu seni. Jadi karya tertentu. Kalau di era pramodern itu enggak ya. Seluruh peristiwa, kalau dalam ritual, barangkali lebih jelas contohnya, dalam suatu ritual, yang disebut seni itu totalitas keseluruhan. Di situ ada gerak-gerik yang artistik, ada musiknya dalam ritual itu, ada kostumnya, ada permainan katanya di dalam mantra-mantra dan doa. Totalitas itulah seni. Jadi event ya, bukan artefak. Event itu, seni itu ya event itu, gitu kan ya, bukan benda tertentu. Dan sifatnya juga sosial dan kolektif.
Ya, di masyarakat seperti itu umumnya dulu tidak dikenal bahkan istilah seniman, karena semua orang bikin patung. Kalau di Bali atau di Papua, di Asmat, seakan-akan semua orang bisa bikin patung gitu kan ya. Pendeknya banyak orang bisa bikin patung, dan kalau satu orang misalnya kayak di Bali bikin patung pisang-pisangan, kalau dicontek oleh orang lain tuh ya seneng aja, nggak ada copyright atau apa. Dan orang juga akhirnya nggak tahu lagi ini awalnya siapa yang bikin pisang-pisangan kayak gini nih. Nah, karena semua orang bikin seperti itu, jadi so why bother dengan copyright segala gitu. Nggak, sifatnya itu sosial, kolektif gitu kan ya. Juga ada fungsi metakognitif, maksudnya merekayasa persepsi sosial. Jadi kita tidak tahu dewa anu itu, dewa A, dewa B, dewa C itu seperti apa gitu kan. Nah, itu kelakuan para seniman, membuatnya dalam topeng kayak gini loh, leak itu kayak gini loh, misalnya gitu. Nah, orang lantas jadi punya gambaran, oh kayak gitu ya, roh jahat tuh kayak gini, roh baik tuh kayak itu. Nah, karena digambarkan dalam tarian, di dalam musiknya beda juga, gitu. Dalam topeng, dalam patung. Sedemikian sehingga yang daya-daya di balik alam semesta ini yang tidak bisa langsung dilihat, diberi wujud oleh para seniman itu, diberi bentuk gitu kan, ya seperti itu. Nah, maka banyak hal umumnya segala hiasan seperti dalam batik, seperti dalam keris itu ada filsafatnya gitu, dalam arti falsafah ya, ada maknanya, makna filosofisnya gitu di balik itu semua. Pada topeng, pada gamelan, kayak gamelan Jawa juga kan ada makna-maknanya, seperti batik, seperti keris gitu. Ya, itu di era pramodern. Sementara di era modern itu khususnya kalau dalam seni, ya kalau mengikuti dunia barat ya abad 19 lah ya, abad 19 itu. Di situ seni menjadi bidang otonom tersendiri yang lepas dari religi, karena religi justru ya sejak puncaknya para ilmuwan dan filosof abad 19 yang umumnya ateistik itu, bagaimana ya, agama memang mulai tersingkir. Jadi tokoh-tokoh abad 19 itu kan itu semacam puncak perkembangan sains dan teknologi yang berkecenderungan ateistik ya. Jadi di situ ada Auguste Comte, ada Karl Marx, ada Feuerbach, ada Freud, siapa lagi, Nietzsche, kayak gitu. Itu Charles Darwin dengan apa namanya evolusinya sendiri. Itu memang berkecenderungan ateistik sedemikian, tapi juga suasana masyarakatnya memang sudah semakin jauh ya dari kekuasaan agama. Maka justru seni itu menjadi bidang otonom dan lepas dari religi, bahkan seperti mengganti fungsi religi, karena ketika gizi batin yang tadinya diberikan, nutrisi batin itu tadi diberikan awalnya oleh agama, untuk orang-orang modern, agama sudah tersingkir gitu. Nah, nutrisi batin mereka itu mereka dapatkan dari seni. Itu sebabnya kalau mereka memang tidak ke gereja lagi, misalnya kalau di dunia barat, tapi kalau mereka ke concert hall atau ke museum seperti Louvre kayak gitu, wah itu khusyuk sekali ya. Dan orang mendengarkan karya Beethoven bisa menangis dan wah merasa tersentuh, dan itu pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka apa namanya alami gitu kan, bukan di gereja. Mereka misalnya makin jarang baca Bible, tapi mereka akan ngekepin itu novel-novel yang hebat itu dari Dostoyevsky, dari Alexander Dumas, kalau perlu Shakespeare dan sebagainya gitu, Hemingway, dan pokoknya sastrawan-sastrawan yang hebat itu mereka akan bawa-bawa di tasnya, di subway, di ya sekarang mereka
itu pakai gawai mereka, tapi tetap membaca itu gitu ya. Bukan lagi Bible, karena itu lebih inspiratif bagi mereka. Itu karya-karya sastra yang bikinan bikinan para penulis yang hebat itu jauh lebih inspiratif gitu untuk kehidupan mereka daripada kitab suci misalnya gitu ya. Jadi seni itu justru seperti menggantikan agama. Agama sendiri tersingkir. Nah, dan dunia seni ada tersendiri gitu. Medan sosial seni biasa disebutnya situ. Itu ada kuratornya, ada kritikusnya, ada para expertnya gitu, ada para maestronya gitu, seakan-akan nabi-nabi baru, orang modern gitu. Beethoven, apa namanya, Bach, Rachmaninoff dan apa itu semua seperti nabi-nabi baru gitu. Lalu kalau dalam seni rupa ya ada Van Gogh, Malevich, ada ya banyaklah, apa namanya, Kandinsky, Salvador Dali dan sebagainya. Itu seperti apa ya? Seni itu menjadi eksplorasi ke dalam. Kalau agama itu membentuk kita keluar ke kekuasaan transendental Tuhan atau apapun disebutnya. Seni itu rohani, spiritual, tapi menyeret kita ke kedalaman batin kita gitu. Menyeret kita merenungkan, menggali passion kita, jatuh bangunnya kita, itu dirumuskan ya, menyentuh batin kita yang terdalam. Nah, dalam arti itu seni seperti menggantikan posisi agama di era pramodern. Nah, di era modern ini digantikan oleh seni gitu. Nah, maka ada semacam heroisme spiritual gitu kan ya. Heroisme spiritual. Seni itu dihayati sebagai heroisme spiritual situ. Jadi kalau dalam dunia agama itu ada pendeta, imam. Ya kalau dalam dunia seni itu digantikan misalnya oleh para kurator gitu. Para kurator yang atau kritikus seni gitu kan ya. Macam itu. Sementara para martirnya tuh apa? Para martirnya seniman-seniman yang hidup dengan tragis gitu kan ya, seperti Van Gogh gitu kan. Van Gogh meskipun akhirnya sesudah dia meninggal berkibar menjadi pelukis besar dunia, tapi waktu hidup kan dia tidak menikmatinya karena dia hidup dalam kemiskinan, dalam depresi yang sangat berat sehingga dia beberapa kali mau bunuh diri, memotong telinganya, pengen menembak diri tapi yang ketembak itu kakinya, dan akhirnya saya kira kena TBC atau apa dan meninggal secara sia-sia, kesannya. Jadi dia tidak tahu bahwa dia menjadi orang terkenal. Nah, itulah martir-martir baru dunia modern. Seniman-seniman yang meninggal tragis atau seperti Solzhenitsyn dari Uni Soviet dulu, yang karena kedalamannya, karena keberaniannya, novel-novelnya itu kemudian dia dikucilkan, dibuang di Gulag, kepulauan Gulag ya, di exile gitu. Nah itu martir-martir kayak gitu itu seniman-seniman yang hidupnya tragis itu yang kemudian menjadi seperti martir kesannya. Itulah jadi seni di situ dibagi menjadi high art dan low art gitu. Low art itu ya seni pop, seninya masyarakat lah gitu, suka disebutnya begitu ya. Sementara high art inilah yang tadi saya cerita itu, yang sifatnya reflektif, kontemplatif gitu. Karena itu merupakan perenungan pribadi seniman-seniman yang biasanya dianggap jenius gitu kan ya. Begitu dalam dunia modern itu. Seni di situ di era modern itu menjadi sangat stylish, sangat eksperimental, dan bermain-main dengan bentuk sampai ujung-ujungnya bentuk dirusak terus gitu. Dalam kalau lukisan dalam impresionisme, ekspresionisme sebagainya, terus sampai ke abstrak, sampai akhirnya bentuk nggak penting ya, seni instalasi, performance art, akhirnya seninya di ide, di kepala sih bentuknya.
bentuk materialnya nggak seberapa penting, itu yang dimaksud dematerialisasi dalam perkembangannya tuh. Justru karena seni itu pengen makin batin, dia mengebor dari sisi yang paling fisik, terus makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Kalau dalam lukisan jatuhnya di abstrak ya. Lukisan abstrak itu muncul karena pengen makin batin gitu. Jadi jangan ada figurnya, jangan terlalu ke gambar ini, gambar itu. Bentuk aja gitu, dan warna sebagai warna, bentuk kalaupun bentuk dasar aja. Bahkan pada Jackson Pollock itu dripping aja, ciprat-cipratin aja gitu si warna-warna itu semakin batin lukisan-lukisan seperti itu gitu ya. Jadi seni menjadi persepsi unik individual si seniman tentang yang mungkin, atau juga mereka ini juga menciptakan persepsi-persepsi yang tadinya nggak kepikir gitu. Bahwa lukisan bisa masuk ke bawah sadar gitu ya, dalam surrealisme. Itu kan kita nggak pernah kepikir, karena tadinya ngelukis itu yang ngelukis potret aja gitu. Tapi ngelukis bawah sadar gimana? Tapi seniman kan jenius katanya. Jadi orang seperti Salvador Dali, Juan Miro, dan sebagainya itu cuma menyelam ke dunia khayali, dunia mimpi, dunia bawah sadar. Lantas muncullah lukisan-lukisan surrealis. Dan persepsi orang betul-betul diperbaharui. Loh, kok bisa ya seperti itu? Nggak pernah lihat sebelumnya, misalnya. Gitu. Dan dunia seni lantas memang terus-menerus yang bernilai, yang bisa diharapkan dari dunia seni memang adalah soal kebaruan gitu ya. Kita belum pernah lihat. Bahkan meskipun kita setiap kali sudah melihat bunga mawar, tapi ketika bunga mawar itu dilukis oleh seorang pelukis, atau kita tahu bunga matahari, tapi begitu dilukis oleh seorang Van Gogh, ada sisi lain dari kebunga mataharian yang kita nggak pernah ngeh gitu. Jadi persepsi kita terus-menerus diperbaharui melalui kacamata para seniman itu. Ya oke lah, tadi seni yang macam itu dalam perkembangannya di dunia barat akhirnya berakhir di The End of Art. Dan ujung-ujungnya, maksudnya tuh The End of Art tuh berakhirnya seni yang makin pelik di dunia barat itu. Sehingga sebetulnya kemudian di akhir abad 20 seni menjadi semakin terbuka terhadap segala bentuk seni di dalam aneka budaya gitu. Maka ya think globally okay, tapi act locally. Sekarang bahkan dibalik ya. Think locally, lihatlah yang lokal-lokal gitu. Lantas expose ke tingkat global. Jadi think locally, act globally. Jadi ya oke sih, ada Kentucky Fried Chicken dan sebagainya masuk ke Indonesia, McD dan sebagainya. Tapi boleh dong ayam-ayam goreng ala siapa Suharti, Bobre atau apa diekspos ke level internasional juga, atau rendang dan sebagainya itu diekspos pada level global juga. Sekarang ada timbal balik seperti itu. Oke, masih sedikit lagi. Di era postmodern, melanjutkan kuliah yang lalu, memang seni jadi berubah lagi. Di situ seni menjadi artikulasi atau kepanjangan kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya seni itu menjadi semakin integrated dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini seperti mengembalikan kata seni itu pada asal mulanya juga dulu. Kan dulu juga kata seni kita pakai untuk apapun ya. Seni memasak, seni berkebun, seni berpidato, seni apalah kayak gitu. Jadi di era modern itu sempat menjadi terlalu eksklusif, menjadi fine arts. Tapi sekarang itu dikembalikan. Jadi apapun dihayati sekarang sebagai seni itu. Seni dalam arti macam-macam, tapi terutama dalam arti keahlian yang hebat ya, di bidang masak, di bidang main bola, di bidang apapun, di bidang bercocok tanam, keahlian berbicara dan sebagainya. Keahlian yang sangat istimewa gitu, itu suka disebut sebagai
levelnya itu mah sudah state of the art gitu kan ya. Entah dalam memasak, dalam berkebun, dalam bicara, dalam apa. Jadi ada macam-macam. Seni dikembalikan pada aneka fungsinya. Bisa sebagai dekorasi, fiksi, terapi, komoditi, kriya, strategi politik, whatsoever. Apapun. Dan sebaliknya, apapun bisa disebut seni juga gitu. Nah, seperti itu sekarang itu. Bahkan seniman-seniman mutakhir itu bentuk karyanya justru misalnya kayak gerakan sosial misalnya. Gerakan seorang seniman Indonesia bekerja sama dengan biksu di Tibet dan membuat gerakan pembersihan lingkungan misalnya, menggerakkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan, mengatasi problem-problem ekologis gitu kan. Dan itu ya kerja aja gitu, kerja bareng aja. Tapi itu menjadi bagi dia itulah karya seni dia. Di Bandung ada seorang seniman juga yang karya seninya adalah berupa membersihkan tempat sampah. Tadinya tempat sampah industri. Nah itu dia bersihkan, terus dijadikan pusat interaksi masyarakat seperti awalnya dulu gitu dalam lingkungan yang bersih. Ya karya seninya adalah itu. Gitu. Jadi memang menjadi semakin integrated dengan kehidupan kembali. Bentuknya bisa macam-macam, bisa satir, bisa apropriasi. Apropriasi itu menggunakan karya-karya seni yang sudah ada, tapi ditafsir ulang ala saya gitu. Misalnya kalau saya ada seorang seniman namanya Marcel Duchamp, dia sengaja menggunakan gambar Mona Lisa, lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci, tapi dia kasih kumis dan jenggot gitu si Mona Lisa-nya itu apropriasi, artinya dalam rangka menyampaikan pesan tertentu atau sindiran tertentu, orang bisa memainkan karya-karya yang sudah ada. Itu apropriasi. Bisa juga parodi. Ya, parodi kita tahu lah. Pastiche, kalau pastiche itu menggabung segala gaya. Jadi kalau dulu tuh seorang pelukis ekspresionis seperti Avandi, ya kalau dia tiba-tiba melukis dengan gaya lain itu seperti berkhianat gitu. Karena si gaya itu menjadi seakan-akan tanda tangan dia, cap dia, signature dia, dan menjadi personality dia. Tapi zaman sekarang segala seniman bisa pakai style apapun, suka-suka dia dan dalam kepentingan apa gitu ya, tergantung dalam konteks apa dia akan pakai. Kadang-kadang pelukis impresionis, pada kali lain dalam berupa instalasi, kali lain lagi performance art, suka-suka dia. Itu pastiche rekombinasi gaya, style apapun. Ada istilah lain lagi hibrida gitu kan ya. Oke, atau simulakra, sama simulakra betul-betul membuat imajinasi yang dalam realitas sama sekali tidak ada sebenarnya. Sekarang imaji digital itu semakin ke situ, gitu kan ya. Dan dalam realitas sebenarnya tidak ada. Dulu kayak film Avatar segalanya fantastik sekali. Itu dalam realitas kan ya nggak ada gitu kan ya. Pohon-pohon yang bernyala terus yang kalau disentuh dan sebagainya itu ya itu simulakra, benar-benar murni imajinasi atau fiksi kayak gitu. Nah situasi yang sekarang itu yang suka disebut seni kontemporer, kelanjutan dari postmodern itu ya semakin nggak jelas sih, karena multi estetik ya, campur aduk dari estetika manapun gitu si seninya itu. Juga dalam arti interkultural, kita mencomot-comot gaya sepotong dari India, sepotong dari Nepal, sepotong dari dunia barat, sepotong dari Bali kayak gitu-gitu. Ya itu sah saja sekarang itu. Dan sekaligus juga interdisipliner. Seni itu bukan lagi bidang khusus gitu. Nah, contohnya orang ini. Seniman ini Günther von Hagens adalah dokter ahli plastinasi tubuh manusia. Nah, lama-lama dia kepikir dia bukan hanya bekerja sebagai ahli plastinasi, dia yang menemukan bagaimana mengawetkan ini tubuh manusia ini ya, manusia hidup.
Lama-lama dia pikir sebetulnya ini karya seni ya tubuh-tubuh manusia itu, maka tubuh-tubuh yang dia sudah plastinasi berarti tubuh beneran ini orang beneran gitu kan ya, bukan patung, bukan apa. Orang beneran tapi yang sudah meninggal dan sudah diawetkan, diplastinasi. Nah, itu dia kumpulkan sampai ratusan. Suatu kali dia pamerkan 200 mayat seperti ini dalam berbagai pose bersama jeroannya dan sebagainya. Ini orang beneran. Sehingga ya ini seni atau apa sebenarnya ya? Ini seni atau peragaan peralatan kedokteran atau apa sebenarnya ini? Tapi dia mengklaim ini sebagai artwork. Jadi orang pun bertanya-tanya, komentar-komentar atas Günter von Hagens ini seni atau biologi atau perilaku orang yang sebenarnya kurang waras gitu ya, psikopat di belakang. Karena banyak orang jengkel juga, bahkan polisi sempat datang karena ini kan orang beneran gitu ya, yang ada namanya, ada keluarganya. Ini dapat dari mana dia? Atas izin siapa dia memamerkan begini gitu kan ya. Di sini bukan patung gitu. Sampai ratusan, 200-an gitu kan. Bagaimana ini? Ini seni, bukan seni, apa sih ini? Maka batas konseptual atau esensi bidang seni menjadi problematis. Justru karena interdisipliner ini. Jadi orang-orang komputer membuat konfigurasi gambar komputer yang gila-gilaan. Ya dia menjadi seniman seakan-akan gitu kan, dan memang diklaim diri sebagai seni. Jadi mungkin nilai seni kini lebih tepat dilihat dari efek dampaknya kali ya, bukan what it means, bukan what a work means gitu, atau bahkan what art means gitu kan ya, melainkan what it does ya. Karya itu berefek apa pada kita, efek ragawi kita, efek batin kita gitu, kita jijik, kita marah, kita kagum, kita jadi kecil atau gimana gitu kan ya, what it does gitu. Jadi bila dilihat dari efek atau dampak yang ditimbulkannya, daya dari seni itu bisa sangat beragam. Nah, seni bisa berfungsi atau berefek nyaris apapun, dari yang bersifat permukaan hingga mendalam. Terakhir saya kasih contoh saja, ini berbagai fungsi. Seni bisa sekedar menggarisbawahi citra keindahan. Ini kan indah ya, lucu, indah, mewah, perhiasan. Atau sekedar memberi kejutan yang menyenangkan. Di kota-kota modern banyak tiba-tiba ada seni yang menginterupsi untuk sekedar menyenangkan gitu ya. Ini seakan-akan es dengan batangnya gitu, tapi ini sapi meleleh pula gitu, kita kaget. Atau tiba-tiba di suatu lorong ada patung orang yang seperti ini. Ya, interupsi yang menyenangkan, kejutan itu menyenangkan. Apakah kalau sekarang dipakai selfie segala tentu gitu. Atau mengembalikan banalitas keseharian itu pada imajinasi. Ini apa namanya, monumen yang menghormati seorang penyair di, aduh saya lupa di negara mana ini. Cerdik sekali si senimannya. Dia membuat kayak pohon ini sehingga tapi bentuknya wajah si penyair ini. Kalau di Indonesia tuh kayak Khairil Anwar gitulah ya. Nah, sehingga ketika langit berubah, dia berubah gitu kan ya. Sosoknya ini jadi berubah, kalau mendung berubah, kalau ada matahari berubah. Atau lukisan surrealis seperti ini, yang ganjil membuat kita bertanya-tanya, membetot segala realitas itu ke imajinasi kita. Gimana ya seandainya orang tuh kayak gini gitu. Bisa juga seni itu memberi sekedar peluang bermain dengan ilusi, dan kayak gini banyak sekarang, meskipun kalau di berbagai negara maju ini memang lukisan betul. Kalau sekarang orang pakai ya print-printan gitu ya supaya gampangan. Tapi efek ilusoris itu ya fun sih gitu kan ya. Ini jalan yang sebetulnya rata aja tapi memberi kesan seakan-akan kita seperti mau jatuh ke langit. Atau ini, menciptakan kekaguman dengan mempermainkan ketakterdugaan dan ketidakmungkinan misalnya. Ini batu, tapi seniman iseng ya membuat karya ini seakan-akan dompet untuk uang gitu. Dan kita kaget, kok bisa sih ini? Gitu.
atau menghadapkan kita pada misteri misalnya The Force of Nature atau monumen-monumen lain. Ini judulnya patung dari karya Lorenzo Quinn ini, The Force of Nature, dan kita bolehlah sambil di pinggir pantai kita merenungi kekuatan alam gitu ya, yang satu pihak menyeret kita atau meniup kita ke sini dan ada tegangan di sini. Nah, seperti itu banyak sih fungsi seni. Atau secara cerdas itu apa ini kok saya susah nggak kebaca jadi ya. Pokoknya anti kekerasan ini karya-karya Karl Schwarz misalnya. Gampang. Ini monumen. Salah satu kecerdasan kejeniusan seniman adalah menemukan metafor, menemukan simbol yang bisa ringkes tapi langsung bicara gitu. Jadi kalau kita mau bikin anti kekerasan, gimana ya? Seorang seniman, gampang itu, pistol aja dipelintir, udah beres gitu. Bunyi dia, non-violence, misalnya seperti itu untuk mengkampanyekan anti kekerasan. Atau membangkitkan naluri ke arah kebebasan, gitu, kebebasan diri. Jadi kesannya seperti main-main. Orang tadinya bagian dari dinding ini mulai menggeliat, mulai lepas, mulai hore, bebas. Dan orang diingatkan kembali betapa kita tuh bebas apa nggak bebas sih sebenarnya itu. Ya kayak gitu tuh. Fungsi seni bisa macam-macam sekali. Atau ini mengingatkan kita pada energi tersembunyi di batin kita ya, dalam diri. Karya Paige Bradley ini juga ringkes tapi cerdas sekali gitu ya. Bagaimana caranya memperlihatkan betapa penting energi dari dalam, energi batin itu. Alih-alih kekayaan atau apapun, sebetulnya barangkali vibes itu yang mesti dibangun dari dalam. Vibrasi kita. Gampang. Kalau seniman dengan kejeniusannya, ya bikinnya kayak gini, orang yang lagi seakan-akan yoga, meditasi, retakin aja ini, terus kasih lampu, nyalain. Langsung dia berpendar cahaya dari dalam. Langsung berkomunikasi tanpa banyak kata. Ya, begitulah. Jadi, negatifnya seni juga bisa dipakai untuk menipu sih ya. Bisa digunakan untuk dimanipulasi, untuk mengelabui, untuk membujuk, menipu, justru mendorong agresivitas dan sebagainya gitu. Tapi bisa juga begini kalau masih positif, pada tingkat yang paling serius, seni dapat mengkonstruksi persepsi atas realitas, mengubah kepekaan suara hati kita, membentuk identitas, bisa membuka kemungkinan baru bagi ilmu pengetahuan. Banyak teknologi yang sekarang muncul itu tadinya kan cuma komik Marvel atau film kayak Star Trek segala macam gitu, yang berawal dari fiksi tapi kemudian iptek mewujudkannya gitu. Atau karya seni bisa juga mengubah pola relasi sosial. Baik Bapak Ibu semua, saya kira cukup panjang bahan saya. Kita semoga masih sempat ngobrol, berdiskusi. Terima kasih.